Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ismul Fajar dari 12 IPA 3 absen 2. Di sini saya mau melakukan uprah agama. Materi yang saya bawakan adalah masuknya Islam. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia sambil berdagang dengan mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 atau ke-8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang juga ada dengan cara mendakwa seperti penyebaran tanah Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka pendakwa dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuknya melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimunah bin Ibadullah di Mojokerto. Juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Islam Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukan Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi di Sulawesi. Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talu. Saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia, maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia, lalu kepada masyarakat sekitar. Sebagai pedagang, mereka bisa bergaul luas dengan orang sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan yang baik untuk mengenalkan ajaran Islam. 2. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang yang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut oleh orang tuanya. 3. Saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad 13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf di Persia dan India yang sudah beragama Islam dan baru berkembang pesat di abad ke-17. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam seni sastra berupa babat atau hikayat. Ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada zaman Hindu. Adapun tokoh tasawuf Nusantara yang terkenal yaitu Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, Syekh Ali Jenar, Sunan Panggung. 4. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam ke daerah masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren berperan melahirkan guru agama, kiai, atau ulama. Maka dari pesantren inilah muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui dakwah dan pendidikan. Di samping memberikan dakwah kepada masyarakat, banyak juga lulusan dari pondok pesantren mendirikan pondok pesantren baru sehingga saluran pendidikan Islam di Indonesia semakin tersebar. 5. Saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan masjid, seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya dan
Para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Sunan Bonang yang menciptakan Gendir Durama dan kitab Gending Sunan Bonang. Selain itu ada Sunan Giri yang dikenal sebagai seniman yang menciptakan Gending Asmorodono dan Pucung. Apapun sunan yang menonjolkan di antara Wali Songo, ada Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang untuk dakwanya kepada masyarakat. Sekian.